Halo pemirsa, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, di video saya kali ini saya ingin mereview sedikit tentang experience atau pengalaman saya selama 1 bulan menunggangi si motor bongsor ini atau si X-Max, Yamaha X-Max 250. Oke, mungkin FYI sebelumnya saya menggunakan adiknya. Saya sebelumnya menggunakan NMAX, kemudian juga saya menggunakan Yamaha Lexi. Alhamdulillah di tahun ini upgrade ke yang lebih gede, yaitu Yamaha X-Max ini. Jadi kurang lebih 1 bulan lah ya, saya sudah menggunakan si motor gede ini, dan ada beberapa hal yang menjadi temuan rasa yang saya alami. Oke, tanpa berlama-lama, yang pertama, jadi selama saya menunggangi si X-Max ini, yang pertama saya rasakan adalah tarikannya. Jadi yang pertama ini adalah tarikannya, mungkin khas Yamaha kali ya, karena di Lexi ataupun di NMAX juga saya merasakan hal yang sama gitu. Tarikannya tuh, tarikan awal ya, terutama ya, tarikan awalnya tuh agak sedikit lemot gitu ya. Agak sedikit lemot, mungkin berbeda dari brand sebelah yang cukup menghentak di tarikan awal. Jadi tarikan awal itu agak cukup lemot. Dan baca-baca di grup, ternyata memang ya si kebo ini badannya gede gitu. Jadi tarikan awalnya agak sedikit lemot. Dengan beberapa modifikasi ini sudah bisa tersolusikan ya, sudah bisa terpecahkan solusinya bagaimana. Nah, itu yang pertama yang saya rasakan ketika saya membawa si boxer ini. Oke, yang kedua yang saya rasakan juga adalah remnya yang cukup keras gitu. Jadi mungkin karena saya sebelumnya menggunakan NMAX dan Lexi, agak sedikit berbeda feel remnya. Ketika menggunakan si bongsor ini, remnya saya ngerasa cukup keras karena mungkin jarak antara tangan ke rem ini agak lebar ya. Jadi ketika di rem ini cukup keras menurut saya gitu. Dan lagi-lagi saya sudah membaca dari pengalaman teman-teman semua yang pakai X-Max juga rata-rata mengatakan hal yang sama, remnya juga cukup keras. Tapi kalau dibilang nggak pakem, enggak ya. Jadi motor ini cukup pakem kalau menurut saya. Selama saya menggunakan motor ini cukup pakem. Enak juga sih di remnya, cuman mungkin kalau yang belum terbiasa, tangannya akan berasa sedikit pegel gitu ya kalau misalnya belum terbiasa. Jadi mungkin ini yang menjadi perhatian juga salah satu teman-teman yang memodifikasi. Salah satunya adalah memodifikasi pengereman si bongsor ini. Nah, itu dua hal utama ya yang menurut saya temuan awalnya. Dan yang ketiga ini berasa sekali ketika berboncengan. Yaitu adalah shocknya. Jadi shocknya ini cukup keras ya, cukup keras. Jadi kalau misalnya buat berboncengan melewati jalur jalanan yang tidak rata atau yang polisi tidur lah gitu, pasti akan berasa juga, boncengersnya itu akan berasa juga kehentak di belakang gitu. Nah, ini juga bisa jadi bisa jadi perhatian juga. Nah, kalau teman-teman yang memiliki bobot, mungkin kalau saya kira-kira saya beserta istri berbobotnya mungkin sekitar 170 lah ya, 170 atau 180. Itu kalau naik si bongsor ini, itu dia akan mentok di polisi tidur. Jadi ketika polisi tidur, nah itu dia akan gasuk di bagian bawah. Nah, solusinya yang saya dapat dari teman-teman, shocknya itu lebih dikerasin lagi. Jadi shocknya itu bisa disetting ya, shock bawahnya itu bisa setting, jadi lebih dikerasin lagi, berefek lebih tinggi, motornya berasa lebih tinggi karena jarak shocknya menjadi lebih tinggi, sehingga nanti pada saat kena polisi tidur itu aman, nggak ada masalah ya. Jadi aman, tidak terlalu gasruk lah. Paling gasruk kalau misalnya polisi tidurnya memang gede gitu ya, tapi kalau misalnya enggak ya enggak begitu gasruk.
Tapi itu juga membuat efek yang lebih keras kepada si boncengan gitu. Jadi si boncengan akan ngerasa lebih keras dibanding sebelumnya. Kalau yang sebelumnya udah lumayan cukup keras, maka ya kalau kita tinggikan lagi putarannya, settingannya, maka dia akan menjadi lebih keras juga. Nah, solusinya biasanya mengganti dengan shock aftermarket ya. Jadi mengganti dengan shock aftermarket. Nah, itu 3 pengalaman yang saya rasakan ketika kekurangan ya. Maksudnya 3 pengalaman kekurangan yang saya rasakan ketika 1 bulan, kurang lebih 1 bulan menggunakan si Bongsor ini. Nah, terus kemudian karena saya sebelumnya menggunakan motor NMAX dan Lexi, nah di sini agak ini juga ya, agak kaget juga ternyata motor ini olinya itu 1500 ml. Jadi kalau misalnya beli oli, pasti beli olinya itu 2 botol ya, 1 liter. Jadi dia 1500. Sisanya bisa dipakai buat pergantian berikutnya. Jadi jangan dibuang ya. Sayang kalau dibuang, masih ada setengah. Jadi kita pakai di pergantian berikutnya. Gitu. Nah, ini saya kemarin baru ganti oli juga dari perubahan oli yang kedua. Karena kemarin 1 bulan itu saya sudah ganti 2 oli, bukan karena boros, tapi memang biar terasa lebih enak aja. Dari oli yang pertama masih menggunakan bawaan Yamaha ya, Supermatic. Kemudian saya ganti menggunakan sel yang full sintetik yang skuter. Oke, itu feel yang saya rasakan ketika bawa si X-Max ini. Nah, tapi mungkin itu kekurangannya. Ada nilai plusnya. Nah, nilai plusnya apa? Yang pertama itu adalah nyaman. Ini motor nyaman banget. Dari 2 motor yang saya pernah rasakan di NMAX, di Lexi, motor ini nyaman dipakai, baik itu misalnya sendiri ataupun buat boncengan gitu ya. Ini juga motor cukup nyaman. Apalagi mungkin karena saya perjalanan juga nggak begitu jauh ya, hanya sebatas ke kantor. Mungkin kalau perjalanan jauh lebih nyaman karena feel-nya beda, posisi duduknya enak, joknya juga enak. Mungkin karena jok bawaannya jadi agak berasa tinggi ya. Oh ya, mungkin sekedar informasi, tinggi saya sekitar 175 cm. 175 cm, dan motor ini saya jinjit. Bayangin ya, 175 cm dan motor ini saya cukup jinjit. Jadi kalau macet yang nyentuh aspal itu cuma jempol ujung jarinya doang. Jadi memang berasa tinggi ini motor. Tapi lebih dari itu nyaman ini faktor utama ketika motor ini digunakan itu enak banget, bener-bener enak. Jadi tidak salah kalau ternyata motor ini memang banyak digunakan buat touring, karena memang motor ini tuh enak banget. Oke, yang selain itu apalagi ya. Jadi ini motor kemarin saya ubah hanya beberapa, mungkin di klakson atau nah di sini hati-hati di sini. Mungkin di sini kelihatan sepi ya. Nih di sini nih, kalau kita lihat, nah tuh motor banyak berseliweran pada lampu merah. Jadi di sini emang sepi dan suka berseliweran ya. Jadi meskipun sepi ya jangan berseliweran, tetap taat hukum, tetap patuh di jalan. Jadi kita jadi pelopor keselamatan di jalan raya gitu. Jadi walaupun misalnya sepi dan lampu merah, tetap harus menunggu sampai lampu hijau gitu. Gak apa-apa, kita mungkin diledekin atau apa, biarin aja. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang berikutnya yang pengalaman saya lagi yang berasa, kita sambil bincang santai aja ya, yang berasa lagi di bensin ya, konsumsi bensin. Sebenarnya bensin itu saya nggak ngerasa boros di motor ini, malah saya nggak tahu ya, tapi dari teman-teman yang saya dapat informasi, motor ini irit untuk ukuran cc-nya. Jadi untuk ukuran 250 cc ini motor cukup irit sepertinya. Saya bisa dapat average dari monitornya itu sekitar 33 km per liter perjalanan dari Kalideres sampai dengan Cawang gitu. Dan karena ini sebenarnya saya ngisi juga seminggu sekali gitu ya. Jadi saya ngisi juga seminggu sekali, karena juga saya tidak
nggak sering bawa motor juga. Oke, jadi itu saja pengalaman saya atau experience saya selama menggunakan si Bongsor ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lain yang tentunya akan menghibur dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat, tetap hati-hati di jalan, dan tetaplah menjadi sosok yang menggembirakan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.